Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi bab 5, yaitu unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, printer, dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang kita akan menjelaskan tentang peralatan atau modul input-output. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjabati CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input dan output. Fungsi modul input dan output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan data bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuffer data, dan deteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface, antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan function pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output program, interpret driven, dan DMA atau direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang menggunakan yang disesuaikan ujung kerja masing-masing teknik. Input-output program. Pada input-output program, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output CPU. Mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan mengganggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output, sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat memproses operasinya. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan instruksi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Interpret atau driven input-output. Teknik driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah diselesaikan, menjalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik instruksi di sisi modul input-output adalah modul input-output menerima perintah, misalnya set, lalu kemudian modul input-output melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul input-output. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal instruksi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU.
pengontrolan Interroot Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai Interroot architecture pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen instruksi modul-modul input-output yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada perintah instruksi yang bersamaan. Berikut modul-modul instruksi yang memungkinkan terjadi. Yang pertama, fullness permintaan instruksi dengan prioritas mulai 0 atau IR0 hingga 7 atau IR7. Waiting, bila sebuah modul telah dilayani, instruksinya akan menempati prioritas terendah. Sesama, prioritas diprogram untuk modul input-output tertentu secara spesial. Program Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh modul input-output yang menggunakan input-output ke program dan Interrupt Driven adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface atau PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah, bus alamat, dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip, select, read, switch, dan reset. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal prosesor untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir prosesor saja. Untuk itu DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakan atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut self-scaling karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara menggunakan bus bukanlah instruksi, melainkan hanyalah penghentian proses saat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul input output seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum program eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, non-readable, readable, dan communication. Sekian dari bab 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.